Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Gilang Mubarak Ardela MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Qiratul Qutub. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan keseharian kita. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita umatnya. Semoga senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Sandy Permana dari PAI kelas 2D NIM 221210-120 yang insya Allah akan menjelaskan dan menerangkan dars yang ke-11 tentang ar-ruju'u ilallah, yang isinya menerangkan tentang menghormati orang tua, kemuliaan menghormati orang yang lebih tua dari kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamta lana innaka antal jawadul karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim wa sahil 'alaika tuqlam. Raditu billahi rabbaw wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani hukma wa imama wal ka'bati qiblata wa bil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimati ikhwana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ruju'u ilallahi. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. An Anas, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, Anas berbicara atau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innallaha yanzuru ila wajhi syaikhi sabahan wa masa'an wa yaqulu ya abdi qad kaburu sinnuka wa raqa jilduka wa duqa 'azmuka waqtaraba ajaluka wa hana qudumuka ilayya fastahyi minni fa anna astahyi min syaibatika an u'adzibaka finnari. Innallaha, sesungguhnya Allah, yang duru, melihat, ila wajhi syaikhi, kepada wajahnya para orang yang berusia tua, sobahan, di pagi hari, wa masaan, dan di waktu sore. Wa yaqulu, dan Allah berfirman, ya abdi, wahai hambaku, qad kabura sinnuka, bahwa sesungguhnya benar-benar telah usiamu telah tua, waraqa jilduka, dan kulitmu benar-benar sudah keriput, waduqa admuka, dan benar-benar bahwa tulangmu sudah rapuh, waqtaroba ajaluka, dan benar-benar bahwa ajalmu sudah dekat, wahana kudumuka, dan sudah waktunya kamu menemuiku, ilayya, kepadaku, fastahyi, maka malulah kepadaku, maka malulah minni, kepadaku, fa'anna, maka sesungguhnya aku, astahyi, akan malu kepadamu, min syaibatika, karena ubanmu, an u'adzibaka, dari menyiksamu, finnari, di dalam neraka. Wa hukiya anna aliyan radhiyallahu ta'ala anhu kana yadhhabu ilal jama'ati li salatil fajri masra'an. Wa hukiya, dan diceritakan anak alian, sesungguhnya Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhoinya, karena yadhhabu ilal jama'ati, bahwasanya terbukti Sayyidina Ali pergi ilal jama'ati, untuk berjamaah, li sholatil fajri, untuk sholat fajar atau sholat subuh, masra'an, dengan terburu-buru, falaqiya syaikhan fit tariqi, maka ketika di tengah jalan, falaqiya, ia melihat, syaikhan, seorang tua, fit tariqi, di jalan, yamshi, yang mana si syekh itu berjalan, qadamahu, di depan Ali,
ala sakinati dengan tenang, wal waqori dan pelan. Fisal kitoriki di tengah-tengah jalan. Wama marro dan tidak mendahuluinya Aliu, siapa Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhoinya, takriman karena memuliakan lahu kepada si orang tua itu, wa ta'zima dan mengagungkan li syaibatihi karena uban si orang tua itu, hatta hana sehingga akan menjelang waktu tulu'i syamsi, waktu terbitnya matahari, falamma dana maka ketika dana sudah sampai syaihu si orang tua itu ila babil masjidi di pintu masjid, falam yadkhulul masjidah tapi si orang tua itu ternyata tidak masuk al masjidah ke masjid, fa'alima maka taulah saat itu siapa Ali Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhoinya, annahu bahwasanya si syekh itu si orang tua itu karena minan nasori adalah bagian dari Nasrani. Fadakhala maka Sayyidina Ali pun masuk alal masjidi ke masjid. Fawajada maka saat itu Sayyidina Ali bertemu Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, bertemu dengan Rasulullah fi ruku'i ketika ruku. Jadi Sayyidina Ali masih sempat bertemu Rasulullah pada saat ruku. Fatawala ruku'a maka saat itu Nabi Muhammad Rasulullah memanjangkan rukunya, miqdar ruku'a ini seukuran 2 ruku, hatta adrokahu sehingga ruku itu didapatkan Ali oleh Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhoinya. Falamma faragha maka ketika faragha selesai min sholatihi dari sholatnya Sayyidina Ali, qala maka Sayyidina Ali pun bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lima tawalta ar-ruku'a fi hadhihi sholati ma kunta taf'alu mithla hadha. Lima tawalta ruku'a, kenapa engkau memanjangkan ruku fi hadhihi sholati di sholat ini, ma kunta taf'alu mithla hadha, sebelumnya padahal Anda sebelumnya tidak pernah melakukan mithla hadha, melakukan hal semacam ini, gitu maksudnya. Faqala maka bersabdalah Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, bersabdanya, lama roka'tu wa qultu subhana rabbiyal azimi kama kana wirdi wa aradta an arfa'a ra'si ja'a Jibrilu alaihi salam wa wada'a janahahu ala dhuhri wa akhadni tawilan. Nah, Rasulullah pun menjelaskan kenapa beliau rukunya lama ketika roka'tu aku ruku, wa qultu dan aku mengucapkan subhana rabbiyal azimi kama kana wirdi sebagaimana kebiasaanku ketika sedang ruku, wa aradta dan saat itu aku ingin, wa aradtu maksudnya saat itu aku ingin, an arfa'a mengangkat roksi kepalaku, ja Jibrilu saat itu datanglah malaikat Jibril alaihi salam, wa wadu'an dan meletakkan janahahu sayapnya, ala dhuhri di atas punggungku kata Nabi, wa akhadni dan menahanku tawilan dengan sangat lama, falamma rafa'a janahahu maka ketika rafa'a mengangkat janahahu sayapnya, ketika malaikat Jibril mengangkat sayapnya, rafa'tu ra'si maka aku mengangkatlah ra'si kepalaku. Faqalu maka orang-orang yang ada di situ bertanya kepada Rasulullah, lima fa'ala hakada, kenapa Anda melakukan itu? Maksud melakukan itu adalah kenapa Anda melakukan memanjangkan ruku, maksudnya seperti itu. Faqala maka Nabi Muhammad mengatakan, masa'altuhu andalika, masa'altuhu aku tidak bertanya kepada malaikat Jibril andalika tentang demikian, tentang masalah ini, artinya tentang kenapa punggung beliau ditahan begitu lama. Fahadura Jibrilu alaihi salam maka hadir Jibril, sapa malaikat Jibril alaihi salam, waqala dan malaikat Jibril pun mengatakan, ya Muhammadu, wahai Muhammad, inna aliyan kana yastajilu lil jama'ati falaqiya syaikhan nasraniyan fi tariqi walam ya'lamu aliyun annahu nasraniyun wa akramahu li ajli syaibatihi wa ma taqaddama anhu wa hafadha haqqahu fa amaroni Allahu ta'ala an akhadhaka fi ruku'i hatta yudriku ala salatil fajri.
Nah pun sehingga ketika ini malaikat Jibril pun menjelaskan, Inna alian ya Muhammad, inna alian sesungguhnya Ali karena yastajilul jamaati, tengah-tengah cepat pergi lil jamaati untuk berjamaah. Falakia maka ia melihat Syekhon Nasronian, orang tua Nasrani, fitoriki di jalan, walam ya'lamu dan tidak tahu Aliun, siapa yang tidak tahu Sayyidina Ali, annahu bahwa sesungguhnya si orang tua itu Nasroniun ternyata dari bangsa Nasrani, wa akramahu dan dia memuliakannya li ajli syaibatihi karena ubannya, wa ma taqaddama anhu dan dia tidak mendahuluinya, wa hafadhu haqqahu dan mengedepankan haknya, bahwa hak orang tua itu harus selalu didepankan dari segala sikap. Nah, fa amaroni maka diperintahkanlah aku oleh Allah Subhanahu wa taala, aku diperintahkan oleh Allah an akhodaka untuk menahanmu fi ruku'i di saat ruku, hatta yudriku sehingga atau agar bertemu Aliu Sayyidina Ali bertemu sholat al-fajri dengan sholat fajar, artinya agar Sayyidina Ali bertemu dengan sholat fajar, dengan sholat subuhnya. Wahada laisa bi anjwin, kata malaikat Jibril, ini wahada laisa, ini bukanlah hal yang bi anjwin, hal yang aneh. Wa anjabal anjabu, hal yang lebih aneh adalah anallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala amara Mikaila alaihi salam, memerintahkan malaikat Mikail alaihi salam ayyak khuda, untuk menahan asyamsa matahari, menahan matahari bijanahihi dengan sayapnya, hatta la tatla asyamsu, sehingga agar tidak terbit matahari tawilan dengan cepat, li ajli Ali, karena Ali, karena bertujuan untuk Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala maka Kimusannif pengarang kitab mengatakan, hadhihi darajatu, cerita ini ataupun cerita di atas, bihormati syekhi, menunjukkan betapa tingginya derajat atau tingginya kemuliaan orang tua, Alfani yang tua. Nah, ma'anahu kana nasranian, meski orang tua tersebut adalah Nasrani. Hikayatun ukhro, cerita yang lain ataupun cerita yang terakhir. Lama korobat wafatu Ustadi Abi Mansurin al-Maturidi rahimahullahu ta'ala anhu, lama korobat ketika telah dekat wafatu Ustadi Abi Mansuril Maturidi, wafat gurunya Abi Mansuril Maturidi rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Wakana yauma idin, dan saat itu ia berusia tsamanina sanatan, berusia 80 tahun. Famarodo syekhu, saat itu gurunya sedang sakit. Fa'amaro, dan Syekh memerintahkan Abi Mansur ayat laba, untuk mencari abdan, seorang budak, seorang hamba sahaya, bimislihi sinan, sesuai dengan sama dengan gurunya, sinan dari umurnya. Jadi gurunya memerintahkan Abi Mansur untuk mencari seorang budak yang umurnya sama dengannya, yaitu 80 tahun. Wayastari, dan ia akan membelinya, wayaqtahu, dan akan memerdekakannya, anhu. Fatalaba Abu Mansurin, maka mencarilah Abu Mansurin, fama wajada mithla hadza. Oke, sekarang mulai percakapan. Fama wajada mithla hadzal abdi, fama wajada, di manakah aku bisa menemukan mithla hadzal abdi, seorang budak seperti ini, artinya seperti ini yang telah disebutkan gurunya tadi, yang umurnya sama dengan gurunya, 80 tahun, yang belum merdeka dan akan dibeli begitu. Faqalu, maka orang-orang mengatakan pada saat itu, kaifa tajidu abdan ibna samanina sanatan bahwa yabqa ala raqi walam ya'taq. Kaifa tajidu abdan, bagaimana ada abdan, seorang budak, ibna samanina sanatan, berusia 80 tahun, bahwa yabqa, selagi itu dia berstatus sebagai ala rokin, berstatus budak, walam ya'taq, dan belum merdeka.
Nah, orang-orang terheran, bagaimana ada seseorang budak yang berusia 80 tahun yang belum merdeka dan budak begitu, masih berstatusnya. Faraja'a, maka kembalilah Abu Mansur rahimahullah taala, semoga Allah merahmatinya, ila ustadihi, kepada gurunya. Fa akhbaro, maka Abu Mansur menceritakan kepada gurunya, an maqalatin nasi, dari maqalati, penjelasan manusia, bahwa orang yang dia inginkan, yang beliau inginkan itu tidak ada. Falamma sami'al ustadu, maka ketika mendengar al ustadu, gurunya, hadhil maqalati, penjelasannya, wa wadu'a ra'sihi, saat itu juga wa wadu'a, dia menurunkan wadu'a, dia meletakkan roksihi, kepalanya, ala turobi, di atas tanah, wanaja, dan ia bermunajat robahu, kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Waqala, dan guru Abu Mansur itu mengatakan, ilahi, wahai Tuhanku, innal makhluqa, sesungguhnya makhluk, di sini artinya saya perjelas saja, la yahtamilu karumahu, itu tidak ada, idza balagha abduhu tsamanina sanatan, yang hamba yang berusia 80 tahun itu tidak ada, bi ayyabqo ala roki balyat takohu, kecuali ada yang sudah dimerdekakan gitu. Fa anna balagtu tsamanina sanatan, sesungguhnya aku sudah berusia 80 tahun. Fa kaifa la takoni, maka bagaimana tidak tak takoni engkau memperdekakanku, minan nari, dari api neraka, wa anta, padahal engkau, karimun, adalah zat yang maha pengasih, jawadun, yang maha dermawan, azimun, yang maha mulia, yang maha agung, ghafurun, yang maha pemberi ampun, syakurun, yang maha penerima syukur. Fa'ataqahullahu ta'ala bihasanin munajatihi, maka saat itu Allah memperdekakannya, bihasanin munajatihi, karena kebaikan munajatnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kaidah nahwu yang ada pada dars ke-11 ini. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang maf'ul ma'ah. Nah, maf'ul ma'ah, jika kita melihat di kitab Jurmiyah, definisinya disebutkan bahwa al-ismul ma'ah itu adalah huwal ismul mansubu alladhi yudhkaru li bayani man fu'ila ma'ahu fi'luhu, man fu'ila ma'ahul fi'lu. Nah, artinya isim nasab, huwal ismul mansubu, isim nasab, alladhi yudhkaru li bayani, yang disebutkan untuk menjelaskan man fu'ila ma'ahul fi'lu, menjelaskan orang yang menyertai terlaksananya pekerjaan. Nah, biasanya maf'ul ma'ah ini ditandai dengan adanya waw. Jadi waw di situ sebagai waw ma'iyah, biasanya disebutnya seperti itu. Nah, pertanyaannya begini. Jenis waw dalam kaidah nahwu itu sangat banyak. Ada waw ma'iyah, ada waw antop, ada waw istisna, banyak sekali. Nah, lalu bagaimana cara membedakan antara waw ma'iyah dengan waw yang lainnya? Saya ambil contoh bagaimana cara membedakannya antara waw ma'iyah dengan waw antop. Nah, nanti kita akan jelaskan. Ada beberapa syarat juga bagaimana cara menerapkan waw ma'iyah dalam suatu kalimat. Nah, kalau secara umum cara membedakan antara waw ma'iyah dengan waw yang lain atau waw antop misalkan satu, sebetulnya kita lihat dari siyakul kalamnya. Nah, kita kira-kira jika dalam kitab Gundul kan tidak memiliki syakal gitu. Coba kalau kita jadikan waw tersebut adalah waw ma'iyah, apakah masuk akal? Apakah bisa dimengerti? Jika bisa dimengerti, maka itu bisa diartikan sebagai waw ma'ah. Tapi kalau tidak bisa dimengerti, jika dimaknai dengan waw ma'ah, maka berarti itu waw yang lain. Nah, itu secara umumnya seperti itu cara membedakan antara waw ma'ah dengan waw yang lain. Lihat syakul kalamnya.
maknanya, apakah bisa dimengerti gitu, seperti itu. Nah, berbicara maf'ul ma'ah juga memiliki beberapa syarat tentunya. Nah, saya kutip dalam kitab Jamilu Ad-Durus Al-Arabiyah. Baik, syarat-syaratnya diantaranya yang pertama, isim sebelum waw itu harus berupa fudlah, berarti tidak boleh berupa kalimat pokok. Nah, contohnya misalkan kalimat ishtaroka sa'idun wa khalilun. Nah, waw di situ, wa khalilun di situ wawnya bukan berupa waw ma'iyah, itu ditandai dengan khalilun. Khalil itu tidak diharokati dengan nasab. Nah, pertanyaannya, kenapa waw tersebut dimaknai dan bukan dimaknai waw ma'iyah? Karena logikanya begini, berserikat itu lebih dari satu kan. Nah, khalil itu masih berupa kalimat pokok, masih berhubungan dengan kalimat sebelumnya. Jadi itu masih disebut sebagai kalimat pokok, bukan kalimat fudlah. Nah, tidak bisa, artinya tidak bisa dikatakan tidak bisa dikatakan sebagai waw ma'iyah. Nah, kemudian syarat yang kedua adalah sebelum waw ma'iyah itu harus terdapat jumlah, mau jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Nah, saya akan memberikan contoh, misalkan jumlah fi'liyah. Kalimatnya adalah ja'al amiru wal jaisa. Nah, ja'al amiru itu merupakan kalimat jumlahnya adalah jumlah fi'liyah, kemudian disertai dengan wal jaisa. Nah, wal jaisa, waw di situ adalah waw ma'iyah. Kenapa? Pertama, ditandai dengan harokatnya diakhiri oleh nasab, karena waw ma'iyah itu ditandai dengan harokatnya nasab. Nah, itu jadi harus berupa jumlah, mau jumlah fi'liyah ataupun jumlah ismiyah. Kemudian syarat yang kedua adalah waw setelah kalimat sempurna harus memiliki makna. Artinya memang dalam menentukan ini kita harus sangat berhati-hati dalam memberikan maknanya, apakah itu waw ma'iyah atau waw atop atau istinaf atau waw yang lainnya. Yaitu kuncinya sebetulnya pertama adalah kita harus memperbanyak kosakata dalam bahasa Arab. Misalkan contohnya saru aliyu wa tulu asyamsi, yang artinya Ali berjalan beserta terbitnya matahari. Atau misalkan contoh yang lain, nama Ahmadu wa ghoroba syamsi, artinya Ahmad tidur bersamaan dengan terbenamnya matahari. Nah, dari penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa beberapa syarat agar bisa dikatakan waw ma'iyah. Yang pertama adalah isim setelah waw bukan bagian dari pokok kalimat, harus berupa fudlah. Kemudian kedua, sebelum waw tersebut merupakan susunan jumlah, mau jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Yang terakhir, mengetahui makna arti secara utuh. Apakah itu bisa diartikan dan atau serta? Jika dan, berarti waw selain dari waw ma'iyah. Jika serta, maka itu bisa dipastikan bahwa itu merupakan waw ma'iyah. Baik, saya akan menjelaskan tentang isi kandungan yang ada pada dars ke-11 ini. Dalam dars ke-11 ini berbicara tentang orang yang tua. Nah, berbicara masalah orang tua itu tidak selamanya tentang ibu dan bapak kita. Orang tua bisa termasuk ibu dan bapak kita, guru kita, mertua kita, kakak kita. Bahkan yang berbeda kepercayaan dengan kita itu masih bisa disebut sebagai orang tua. Karena jika melihat contoh dari hadis ke-11 ini, hadis ketiga, Sayyidina Ali tetap memuliakan orang yang berbeda kepercayaan dengannya. Nah, hadis ini utamanya membahas tentang kemuliaan yang akan didapatkan oleh orang yang beruban. Nah, orang yang beruban itu siapa sih? Orang yang beruban itu pasti orang yang lebih tua. Nah, beberapa ulama, teman-teman semua, itu mengharamkan orang yang lebih tua, orang yang sudah beruban itu mengecat rambutnya dengan hitam, dengan dalih agar lebih terlihat muda. No, jangan. Beberapa ulama mengharamkan orang-orang yang sudah beruban kemudian mengecat rambutnya menjadi hitam kembali. Jangan. Kenapa? Karena dengan adanya uban itu, disitulah letak Allah akan memuliakannya.
dengan uban itu Allah akan memuliakannya. Nah, sehingga orang tua sekarang banyak mengubah rambut tampilannya yang tadinya putih berupa uban malah diubah menjadi hitam. Nah, beberapa ulama itu mengharamkan. Nah, oleh karenanya ketika kita sudah menjadi orang tua atau memang ada orang tua kita di sana, kita tidak boleh menganjurkan bahwasanya biarkan rambut itu tetap putih, karena dari uban yang putih itu kemuliaan Allah akan datang kepada kita. Nah, sesuai dengan demikian Allah Subhanahu wa taala pun sangat memuliakan orang tua yang beruban. Nah, berbicara masalah memuliakan orang tua, hadis Nabi riwayat Imam Tirmidzi itu menjelaskan bahwa laisa minna man lam yarham shaghirana wa yuqir kabirona. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak mengasihi orang yang lebih muda dan tidak menghormati orang yang lebih tua. Nah, akhir-akhir ini banyak sekali anak zaman sekarang yang kurang sopan terhadap orang tua. Sangat banyak sekali. Lewat di dekat manapun tanpa permisi, misalkan ugal-ugalan saat di depan orang tua. Bahkan hal sepele saja ketika melewati orang tua, minimal ada bahasa simpati kepada orang tua. Nah, itu sangat miris. Anak-anak sekarang tidak menerapkan bahasa, tidak menerapkan simpati dan empati kepada yang orang lebih tua. Nah, Ki Musonif di kitab ini menceritakan membagi dua kisah. Yang pertama kisah Sayyidina Ali dan kisah Abu Mansur. Nah, dari kedua kisah tersebut ternyata memiliki nilai isi kandungan yang berbeda. Yang pertama kisah Sayyidina Ali. Kisah Sayyidina Ali ini lebih ke menerangkan tentang bahwasanya orang yang tua itu memiliki kemuliaan, sehingga Sayyidina Ali dari hal sepele tidak mau mendahului jalannya. Akhirnya artinya Sayyidina Ali tetap mengedepankan haknya sebagai orang tua, karena sejatinya orang tua itu harus dikedepankan haknya. Contohnya seperti sikap Sayyidina Ali yang tadi, bahwasanya orang tua itu harus jalan di depan. Itu salah satu contoh hal yang sepele menurut saya. Jadi Sayyidina Ali tetap memuliakannya. Dan di kisah Sayyidina Ali pun orang tua yang dimuliakan itu tidak selamanya seperti guru, seperti ibu dan bapak, seperti mertua, seperti kakak. Ini orang yang berbeda pemahaman dengan kita, tetap wajib kita muliakan, seperti sikap Sayyidina Ali. Nah, kemudian jika kita melihat dari kisah Abu Mansur, ini adalah kisah gurunya yang ia rasa bahwa ajalnya semakin dekat. Kemudian Abu Mansur diperintah oleh gurunya untuk mencari budak yang seumuran dengannya, akan dia perdekakan, akan dia beli. Nah, kemudian gurunya mendapatkan kabar dari Abu Mansur bahwa Abu Mansur tidak menemukan apa yang diminta oleh gurunya, dan akhirnya gurunya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah menerima munajatnya. Nah, inti dari cerita Abu Mansur itu dari gurunya bahwa memang intinya orang tua itu, orang yang sepuh itu memiliki kesempatan yang lebih besar untuk meraih ridha Allah, karena hanya dengan bermunajat saja guru dari Abu Mansur sudah mendapatkan munajat, sudah diperdekakan dari neraka karena munajatnya, karena bagusnya. Oleh karena itu bisa disebutkan oleh ulama-ulama sekarang juga bahwa doa anak kecil itu sangat diijabah, karena anak kecil pertama tidak memiliki dosa, dan orang tua itu sangat lebih besar kesempatannya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, karena memang biasanya maksiat semakin berkurang, kemudian kebaikan terus diupayakan, karena melihat dia sudah tua, maksiat berhenti dan kebaikan terus dilaksanakan. Nah, itu. Nah, kita sebagai anak yang muda yang harus menaruh hormat pada orang yang lebih tua. Nah, orang yang menaruh lebih hormat kepada orang tua, insya Allah kita akan mendapatkan karomah, akan mendapatkan kemuliaan layaknya seperti Sayyidina Ali. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Khutbah safa wa madar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa nafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.